Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak sekalian berkenan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari ya, yang dirangkum dalam At-Tajrid As-Sharih. Kitab At-Tajrid As-Sharih, dan bil munasabah pas banget ya. Bahasan kita sekarang adalah Kitabus Shaum. Bab tentang saum, tentang puasa ya. Jadi momentumnya pas, kita sebentar lagi berpuasa. Jadi pas banget gitu. Qadarullah. Udah banyak kita ya, insyaallah. Udah cukup jadi memajengan Bapak-bapak sekalian. Udah setengah kitab ini. Nah, as-saum. Saum itu secara bahasa menahan. Saum itu menahan. As-saum ay soma yasumu sauman wasiyaman, bermakna al-imsak, menahan diri. Makanya bisa saum artinya saum berbicara, saum bertindak, atau saum bersikap. Seperti Maryam binti Imran radhiyallahu taala anha, ketika beliau difitnah oleh orang Yahudi telah berbuat dosa ya. Difitnah habis-habisan itu. Kemudian Maryam saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara dengan siapapun selama 3 hari. Falam ukallima ayat ini mohon syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi beliau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Nah, itu nazartu lirrahmani sauma, aku bersumpah kepada Tuhanku untuk tidak berbicara saum ya selama 3 hari. Jadi saum itu artinya menahan, baik menahan bicara, menahan bersikap, atau menahan dan makan dan minum. Adapun saum yang dimaksud dalam berpuasa itu definisinya adalah menahan diri dari segala apapun yang membatalkannya dari fajar sampai ke waktu maghrib ya. Dan ada 10 hal yang membatalkan puasa. Namun kita akan bahas itu dalam waktu yang lain ya. Kita akan bahas fikih saum secara lengkap. Kalau ibu-ibu nanti sore ada kajiannya, kajian fikih Ramadan, fikih saum. Nanti insyaallah kita juga akan bahas itu, tapi pada waktunya nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Dalam bahasa Arab, junnah adalah tameng yang menjaga seseorang dari segala hal secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan bahasa di dalam hadis ini, puasa adalah tameng yang mencegah orang al-wuqu fil ma'asi, yang menjaga seseorang dari terjatuh kepada kemaksiatan. Allati takunu sababan fi dukhulin nar, yang mana maksiat itu adalah sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Arti tameng juga adalah wiqayatun min dukhulin nar. Tameng juga selain merupakan perisai, benteng seseorang tidak terjerumus kepada syahwat, saum juga disebut benteng karena dia adalah benteng seseorang dari api neraka.
Diartikan juga yang dimaksud dengan puasa adalah tameng al-a'mal as-solihah tukaffiru dzunub, karena saum merupakan amal soleh dan amal soleh itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Kita beberapa hari yang lalu mempelajari sebuah hadis, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi setiap keburukanmu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa dari keburukan tersebut. Belajar kita hari lalu, minggu lalu ya. Nah, saum itu termasuk amal soleh, maka dengan berpuasa dosa-dosa kita diampuni. Setiap kita berbuat dosa, setiap kita berbuat maksiat, iringi dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Yang paling mudah dan paling tidak terasa yang menggugurkan dosa itu ya sholat berjamaah itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika datang seorang pemuda yang pernah kita ceritakan ya waktu itu ya. Seorang pemuda mencium wanita lalu mau dihukum, ternyata turun ayat bahwa Allah tidak menghukum kamu karena mengampuni dosamu dengan sholat berjamaah kamu ya, padahal itu kesalahan yang serius. Mencium wanita yang tidak dikenal itu kan serius sebenarnya. Di zaman sekarang juga mungkin ditangkap ya. Tetapi kata Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyi'at, dan Rasul mengatakan sholat berjamaahmu menghapus dosamu tersebut. Itu paling mudah ya. As-siyamu junnatun, saum adalah tameng, perisai, benteng, junnah ya, dari kemaksiatan dan dari api neraka. Fala yarfus wala yajhal, maka ketika berpuasa janganlah seseorang yarfus, berkata-kata yang jorok, rafas, berkata yang jorok, wala yajhal, dan bertingkah bodoh. Bertingkah bodoh itu adalah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seorang ulama, Al-Hasanul Basri, mengatakan di antara ciri bahwa seseorang itu tidak berkah, dia melakukan sesuatu yang tidak berguna. Padahal mungkin banyak yang dia lakukan. Sekali lagi, tanda bahwa Allah tidak memberkahi seseorang itu orang itu disibukkan dengan banyak hal, melakukan banyak perbuatan tetapi tidak bermanfaat baginya. Hati-hati kalau kita sudah sibuk ngurus hobi yang tidak bermanfaat, itu hati-hati. Jangan-jangan memang waktu kita diambil berkahnya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baik dunia dan akhirat kita, hati-hati, jangan-jangan Allah mencabut berkah dari waktu kita. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa alamat atau tanda Allah mencabut berkah dari seseorang, dia disibukkan dengan banyak hal tetapi tidak bermanfaat bagi dia. Baik manfaat duniawi berupa kasab, rezeki, atau manfaat ukhrawi berupa pahala. Jadi bahasa Sunda nama anu sibuk teu puguh teu piduiteun teu pipahalaeun, eta tanda Allah mencabut keberkahan dari waktunya. Kita tuh harus sibuk, tapi sibuknya bermanfaat. Baik bermanfaat untuk akhirat kita atau bermanfaat bagi kehidupan dunia kita. Jangan sampai sibuk tapi tidak ada manfaatnya. Pernah saya ceritakan, saya pernah melihat orang mempetan drainase di komplek, dipompet, cairna pinuh, dipelakan lauk, diusupan. Diisuk sampai ke sore. Coba kalau kita pikirkan ya. Kalau cai dikumpulkan di pendat, ngumpul anu cai, pelakan. Main anu melak, main anu usup. Main anu mendungan hawangan, wahangan itu dibendung ku anjeun. Cek baturan. Itu tanda bahwa kata para ulama itu tanda orang yang melakukan banyak hal tapi tidak bermanfaat. Itu tanda bahwa keberkahan waktunya itu dikurangi atau dicabut. Wal iyadzubillah, nauzubillah dari hal tersebut. Kita itu kan bernilai karena kemanfaatan kita pada orang lain. Kita bernilai karena manfaat kita kepada orang. Sebenarnya hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Seberapa tinggi nilai kita, maka setinggi itulah kemanfaatan kita kepada orang lain. Seberapa besar kemanfaatan kita kepada manusia yang lain, maka setinggi itulah nilai kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semakin manfaat berarti dia semakin bernilai. Baik manfaat yang sifatnya membantu orang dengan tenaga, dengan ilmu, dengan harta atau lain-lain sebagainya. Puasa adalah perisai, maka jangan berkata jorok, berkata yang berkenaan dengan jima, wala yajhal, dan jangan bertingkah bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, andaikan ada seseorang yang ingin membunuhnya atau mencelaknya, falyakul, maka katakanlah inni shaim, inni shaim. Kalau kita lagi puasa, ada yang ngajak bicara kotor, ada yang mengajak perbuatan bodoh, tidak bermanfaat, katakan inni shaim, inni shaim. Bahkan kalau ada yang membunuhnya sekalipun atau mencelak dia sekalipun, jawabannya inni shaim, inni shaim. Saking kita harus mencegah diri dari yang membatalkan puasa. Andaikan ada yang membunuh, katakan inni shaim. Moal gelut yang mana yang kers puasa. Kayak habis maghrib ya gelut mah. Nanti saja habis maghrib gelutnya. Nah, ya. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami shaim atyabu indallah ta'ala min rihil misik. Sesungguhnya puasa mulutnya tersebut adalah thayyib, lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Wangi atau bau mulut orang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi dari kasturi. Misik ya. Jadi orang puasa wajar mulutnya bau. Justru kalau tidak bau curiga, jangan-jangan ada kupat tahu masuk ke dalam dirinya. Jangan-jangan ada nasi kuning yang masuk kepada dirinya tanpa dia sadari. Sabungkus, 2 bungkus palingan teu bau mulutnya. Ya. Itu curiga di situ. Tetapi ini tidak melarang orang bersiwak, sikat gigi. Para ulama dalam banyak keterangan disebutkan tidak apa-apa orang berpuasa itu sikat gigi. Meskipun dalam satu mazhab makruh kalau sudah lewat zuhur, tapi hakikatnya bersiwak baik dari fajar sampai maghrib dipersilahkan. Bersiwak dengan catatan bisa menjaga dirinya tidak sampai kemasukan pasta ataupun dari butiran siwaknya itu. Komo sikat gigi nak katelan mah, sikat gigi nak katerei, wah itu mah bahaya ya. Jadi sekali lagi, mulut orang berpuasa memang wajarnya itu bau, dan baunya itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Namun demikian, ini bukan larangan seseorang untuk bersiwak. Nabi SAW ketika puasa biasa bersiwak. Bersiwak itu dianjurkan meskipun saat berpuasa. Kalaupun ada kemakruhan, itu makruhnya dari zuhur sampai ke maghrib. Tetapi itu kaul madhab saja. Yang sebenarnya dianjurkan adalah tetap bersiwak ketika berpuasa sekalipun. Kenapa orang berpuasa ini istimewa? Yatruk ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li, puasa itu untukku. Ini artinya puasa itu tidak dapat kemasukan oleh riya. Puasa itu ibadah yang benar-benar tulus dan ikhlas kepada Allah Ta'ala, karena puasa tidak dapat disusupi oleh riya. Orang kalau berpuasa dia bisa pulang ke rumah makan, ya kan? Dia bisa nyari tempat bersembunyi makan. Bisa jadi mengkol ke warung, tidak orang tahu, di rumahnya makan. Maka ketika dia menjaga puasa itu benar-benar dia ikhlas dan tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, asyamu li, puasa itu tulus untukku. Tidak ada orang berpuasa yang riya. Kalau dia tidak puasa, ya lain lagi ceritanya. Tetapi kalau ada orang puasa itu pasti ikhlas dan tulus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Artinya puasa pahalanya itu tanpa batas. Puasa itu adalah ibadah yang pahalanya tidak dibatasi. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesabaran. Sementara kesabaran itu Allah tegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya kesabaran itu adalah ibadah yang pahalanya tanpa batas, unlimited, saking banyaknya, tidak terbatas. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, lalu setelah itu dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat. Sudah pahalanya tanpa batas, kemudian dikali lipatkan 10. Besar sekali pahala puasa. Kalau kita pelajari, ternyata goal akhir, tujuan akhir dari puasa itu adalah ghufranuz dzunub, pengampunan dosa. Melalui proses takwa. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Setelah kalian bertakwa, tughfar dzunubukum, dosa-dosa kalian akan diampuni. Ini yang jarang dipahami oleh sebagian orang. Jadi goal kita puasa itu adalah diampuni dosa. Kalau sudah diampuni dosa, maka orang akan ringan berbuat kebaikan. Ibadah itu akan ringan. Karena beban satu-satunya dalam hidup kita adalah dosa. Dosa itu beban kehidupan. Apa dalilnya? Surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak, hai Muhammad, kami telah angkat, telah hilangkan dosa dari dirimu. Nah, ketika orang dosanya itu dihapus atau hilang, maka dia akan ringan berbuat kebaikan dan amal soleh. Kalau orang dosanya dihapus, kalau orang dosanya diampuni, maka berikutnya adalah dia akan ringan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Rajab mengatakan ciri dan tanda seseorang diterima puasanya apabila setelah bulan Ramadan dia semakin bertambah kualitas dan kuantitas ibadahnya dari sebelum Ramadan. Kalau Ramadan orang semua meningkat ibadahnya. Tapi yang dimaksud tingkat itu dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, masuk ke Ramadan, setelah Ramadan ibadahnya akan meningkat dari bulan yang sebelum Ramadan itu. Itu tanda puasanya diterima. Kenapa? Berarti dosa-dosanya diampuni. Karena dosa diampuni itu berefek kepada semangat kita beramal soleh dan beribadah. Berefek kepada amal soleh dan ibadah. Sebagaimana di dalam khutbah kemarin saya sampaikan, bahwa orang yang paling celaka yang ketiga itu adalah orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Ini menunjukkan bahwa goal terakhir dari puasa itu adalah ghufranuz dzunub, pengampunan dosa melalui proses takwa. Jadi takwa itu tujuan penghantar, tujuan akhirnya adalah diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa. Dan ciri diampuni dosa, kalau dia setelah Ramadan ringan beramal soleh, ringan berbuat ibadah dari bulan sebelum Ramadan. Jadi clear, jelas, indikatornya itu jelas. Jangan sampai kita masuk bulan puasa dosa kita tidak diampuni. Dan salah satu sebab terbesar puasa kita tidak diterima adalah lisan kita. Lisan kita. Nanti ada hadisnya di sini. Bagi orang yang berpuasa tapi tidak menjaga lisan, Allah tidak memiliki keperluan kepada puasanya. Artinya la yuqbalu minhu, tidak diterima puasanya. Waliyazubillah. Kalau kita perhatikan Bapak-Bapak sekalian, ini tadabbur saja ya. Ibadah-ibadah itu rata-rata diterimanya ada syarat lisan di situ. Zakat, sedekah, kapan diterima? Manakala tidak diiringi dengan al-mannu wal adza, dengan menyebut-nyebut jasa atau membuat tidak nyaman penerimanya. Al-Quran berbicara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan manni wal adza, dengan menyebut-nyebut al-man. Al-man itu menyebut-nyebut, manu, wal adza, atau membuat tidak nyaman yang menerimanya. Kalau kita bersedekah dengan menyebut sedekah tersebut terus sebut-sebut, atau membuat penerimanya itu merasa sungkan, merasa direndahkan, merasa tidak elegan, itu sedekah kita batal pahalanya.
Jangan membatalkan pahala sedekah, pahala zakat kita gara-gara sikap kita yang membuat orang penerimanya itu merasa dikecilkan atau merasa tidak nyaman, atau bahkan karena disebut-sebut terus jadi tidak elegan begitu. Haji juga sama, diterimanya haji manakala man hajja falam yarfus walam yafsuk. Haji yang tidak rofas, tidak berkata kotor dan tidak berkata fasik. Bahkan Rasul menjadikan bagusnya lisan sebagai tanda diterima mabrurnya haji seorang. Beliau pernah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lalu sahabat bertanya, mal hajjul mabrur ya Rasulullah? Apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Haji mabrur itu kata Rasulullah tandanya dua. Thayyibul kalam wa it'amu ta'am. Kalamnya semakin thayyib, baik, dan juga gemar memberi, it'amu ta'am. Jadi kalau pulang dari haji semakin dermawan dan lisannya semakin terkendali, itu ciri bahwa hajinya mabrur. Lalu efek dari mabrurnya, Allah mudahkan usahanya, Allah mudahkan amal-amalnya, Allah mudahkan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau ada orang pulang dari haji semakin berjaya, itu efek dari keberkahan hajinya, efek dari kemabruran hajinya, bukan tanda haji mabrur. Bukan tanda haji mabrur. Tanda haji mabrur itu hanya dua, bicaranya semakin baik dan semangat memberinya itu semakin meningkat. Karena ada haji yang gagal juga, Pak. Haji dul majid, kedul ka masjid aya. Aya haji nanti teh tomat, berangkat tobat balik kumat aya gitu. Jangan sampai kita menjadi haji tomat atau menjadi haji dul majid. Tapi jadilah haji mabrur, karena balasan haji mabrur tidak ada lain kecuali surga. Bahkan itu melebihi dari jihad fi sabilillah. Al-hajjul mabrur melebihi jihad fi sabilillah, karena capainya sama. Balasannya hanya satu, surga. Dan itu bisa kita capai apabila kita bisa menjaga syarat dari haji mabrur, yaitu thayyibul kalam dan it'amu ta'am. Semakin dermawan dan semakin thayyib perkataan-perkataannya. Jadi haji syaratnya lisan, zakat sedekah syaratnya lisan, puasa juga syaratnya lisan. Maka keberhasilan ibadah-ibadah kita mestilah ada tandanya, dan tanda dari keberhasilan ibadah kita manakala lisannya semakin terkendali, semakin baik. Hadis berikutnya nomor 872. An Sahl radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu gerbang disebut ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Masuk lewat pintu tersebut orang-orang yang shaimun, yang berpuasa. Tapi ingat, puasa sunnah. Orang yang berbanyak puasa sunnah akan masuk dari pintu ar-rayyan. Bukan puasa wajib. Puasa wajib mah puasa kewajiban. Ramadan mah puasa rukun, syarat dia jadi muslim. Tapi pintu surga yang disebut ar-rayyan dibukakan bagi orang yang ahli berpuasa. Puasa sunnah. Sekurang-kurangnya puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, ataupun puasa yang ada di tahunan Arafah misalnya, atau juga mungkin Asyura, atau yang lebih kerennya lagi kalau mau kita berpuasa Daud alaihissalam. Kata Rasul, in afdhala siyamikum siyami Daud. Sungguhnya siam sunnah kalian yang paling afdal adalah saum Daud. Bisa juga dengan yang lain, saum Senin dan Kamis. Jadi di surga itu ada pintu disebut babur rayyan, khusus orang yang berpuasa. Nanti di hari kiamat, la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Tidak bisa dimasuki pintu itu kecuali orang yang ahli berpuasa. Yuqal aina shaimun, di manakah para orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, lalu mereka berdiri. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum, yang lain tidak berdiri. Jadi dipanggil nanti, mana ahli shaimun? Nanti berdiri. Yang tidak shaimun tidak berdiri. Fa idza dakhalu ughliqa, setelah mereka masuk ughliqa, digembok kunci itu gerbang surga tersebut.
falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada orang yang bisa masuk lagi setelah itu. Itu pintu Ar-Rayyan. Tapi kita tahu surga itu pintunya ada 8. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pintu surga itu ada 8. Imam Ahmad riwayatnya menambahkan lagi, ada 9 berarti. 8 pintu surga itu adalah yang pertama pintu sholat, babus sholat. Kita bisa masuk surga dari gerbang ini, pintu sholat. Bagi yang sholat sunnahnya maksimal. Karena sholat wajib rukun, penggugur rukun Islam. Artinya syarat, bukan itu yang dihitung, tapi sholat sunnahnya. Itu ada pintu namanya pintu sholat. Yang kedua, pintu zakat. Maaf. Tidak ada pintu zakat, karena itu bagi yang mampu saja. Yang kedua itu adalah pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Karena sedekah ini nilainya sunnah. Ya, kalau zakat nilainya wajib, maka bagi yang mampu mencapai nisab itu khusus mereka. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu jihad. Sudah ya, pintu puasa. Babu Royan tadi. Pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa. Kemudian yang kelima pintu taubat. Babu taubah. Yang keenam pintu zikir. Yang ketujuh pintu sabar. Yang keempat pintu tawakal. Imam Ahmad menambahkan pintu birrul walidain, pintu bakti kepada orang tua. Jadi sekali lagi pintu surga itu ada 8. Saya ulangi, pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, pintu sedekah, pintu tawakal, pintu sabar, pintu taubat, pintu zikir. Tambahan satu lagi riwayat Ahmad, pintu bakti sama orang tua. Itu 8 pintu surga yang ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang akan dipanggil masuk pintunya dari pintu-pintu itu, biar tidak ngantri kan. Kalau di dunia itu perumpamaannya biar tidak ngantri, pintunya dibuka banyak. Tapi orang tidak akan masuk kecuali dengan kualifikasi amalan-amalannya di pintu itu. Yang ahli sholat sunnah masuk pintu sholat, yang ahli puasa sunnah masuk pintu puasa, yang ahli sedekah, karena sunnah sedekah itu, yang wajibnya adalah zakat, masuk pintu sedekah, yang ahli jihad masuk pintu jihad. Kalau itu semuanya susah, ada yang mudah, pintu zikir. Pintu zikir paling mudah, cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ada pintu taubat, banyak istighfar, astagfirullahalazim, rabbighfirli wa tub alaiya innaka antat tawwabur rahim. Pintu taubat. Pintu tawakal. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah. Saya ya Allah dengan namamu bertawakal kepadamu. Memasrahkan segala hal hanya kepada Allah, tawakal. Setelah kita usaha yang maksimal, setelah kita melakukan proses yang habis-habisan, lalu kita bertawakal kepada Allah. Karena definisi tawakal itu adalah memasrahkan urusan setelah memaksimalkan ikhtiar. Itu tawakal. Kalau kita tawakal tanpa ikhtiar, itu namanya tawakul. Dalam bahasa Arab itu ada tawakal, ada tawakul. Tawakal itu memaksimalkan ikhtiar lalu pasrah hasilnya kepada Allah. Tapi kalau tawakul, dia memang tidak berusaha dan hanya memasrahkan kepada Allah. Kata Umar bin Khattab, tawakkalu Allah wala tawakul. Tawakal lakin laisa tawakul. Tawakallah kepada Allah dan jangan tawakul. Itu beda antara tawakal dengan tawakul. Kita diperintahkan untuk tawakal, bukan untuk tawakul. Enam? Tawakal. Kita diperintahkan bukan untuk tawakul, tapi tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Ada lagi dalam ayat, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Ada lagi perintah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang bertawakal, Allah sediakan surga tanpa hisab. Sekali lagi, bagi orang yang bertawakal, Allah sediakan surga tanpa hisab, tanpa azab.
Apa dalilnya? Dalilnya yang sering kita sampaikan. Ada 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang tidak tatayur, orang yang tidak takayyu dengan besi panas, orang yang tidak istirqa minta diruqyah atau meruqyah dengan jampi yang selain syariah. Dan yang keempat, kesimpulan dari empat itu satu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi mah hanya contoh saja, la yatatayarun, tidak tatayur, wala yastarkun, tidak main jampe, wala yaktawun, tidak main besi panas untuk berobat. Tapi kesimpulannya ada di ujung hadis, wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya orang-orang yang hanya kepada Allah bertawakalnya, mereka dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, itu keistimewaan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang masuk pintu surga 8 dengan amalan apa tuh? Nah, itu ada dalam Bulughul Maram nomor 54 sampai 56 ada sebuah hadis, barang siapa yang membaca bismillah lalu berwudu dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna di ruruan kabeh sebenarnya. Kaki tangan tidak ada yang tersisa, bersih semua sempurna. Ketika malas. Namanya itu isbagul wudu alal makarih au indal makarih. Makarih itu malas, tidak giat. Maka barang siapa yang membaca bismillah kemudian berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu membaca doa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat tambahan Imam Hakim. Dalam Bukhari cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita gabungkan dua riwayat, yang Bukharinya sampai abduhu wa rasuluh, yang riwayat lainnya sampai mutatahhirin, kita gabungkan biar kena dua-duanya. Kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga sekaligus. Wakilalah, dan dikatakan padanya, udkhul bab masyita, masuklah dalam surga sesuai dengan yang kamu inginkan. Dikatakan padanya, dibukakan 8 pintu surga, yadkhul masya'a, dari manapun dia inginkan dipersilahkan. Silakan lihat hadisnya dalam Bulughul Maram nomor 54 sampai 50. Keistimewaan wudu. Orang yang berwudu, sempurna wudunya, baca bismillah, baca syahadat di akhir, kata Rasulullah SAW, akan dibukakan 8-8-nya pintu surga, lalu disuruh dia masuk dari manapun pintu itu dia inginkan. Ahli Quran itu ada pintunya enggak? Kenapa? Ahli Quran. Ahli Quran tidak ada. Masuknya ke zikir mungkin. Ahli Quran bisa masuk ke zikir. 8 pintu surga. Itu bisa kita raih sesuai dengan kualifikasi amal-amal kita. Mudah-mudahan kita dapat memasuki pintu surga dari yang kita inginkan dengan cara menjaga amalan yang sederhana. Jaga wudu, sempurnakan wudu, dan baca doanya wudu. Jangan sembarangan wudunya, habis wudu langsung pergi, tidak syahadat dulu, sebelum wudu tidak bismillah. Nah, kita tidak mendapatkan keistimewaan jatah atau hak dimasukkan ke dalam surga dari 8 pintu semuanya sesuai dengan kehendak kita. Berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang melakukan 2 amal soleh sekaligus di jalan Allah Ta'ala akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza khairun. Faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Barang siapa yang merupakan ahli salat akan dipanggil dari pintu salat, babi shalah. Dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, dimaksud ahlus shalah itu adalah ahlun nawafil, orang yang banyak melakukan salat-salat sunnah. Tapi sunnah yang diperintahkan tentunya, bukan sunnah yang asal sunnah. Ataupun ngarang-ngarang salat sunnah, bukan. Tapi salat yang diperintahkan, yang ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Karena ada hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad.
Barang siapa yang merupakan ahli jihad akan dipanggil min babil jihad, dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan adapun orang yang ahli berpuasa, puasa sunnah maksudnya, du'iya min babil rayyan, dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, dan siapa yang menjadi ahli sedekah, du'iya min babi sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Tamangga Pak milih pada pintu nu mana? Pada pintu jihad mangga ke Palestina yeuna. Pada pintu ahli salat seueurkeun ibadah salat sunnah. Mau pintu puasa banyakin puasa, mau pintu sedekah banyakan bersedekah. Mau pintu semuanya sempurnakan wudunya. Sempurnakan wudu kita. Qala Abu Bakar, faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ini ungkapan orang Arab, bi abi wa ummi itu biarkan ibu dan ayahku jadi tebusanmu ya Rasulullah. Itu artinya pengorbanan. Bahwa engkau ya Rasul bagiku lebih aku cintai, lebih aku korbankan segala yang aku miliki, bahkan jika itu mengorbankan ayah dan ibuku. Artinya kecintaan manusia, kecintaan orang beriman, pembelaan orang beriman, semuanya harus membela Rasulullah di atas cinta dan belanya bahkan kepada kedua orang tuanya. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, hatta akuna, hingga aku, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, lebih dia bela, min walidihi, dari orang tuanya, wa walidihi, dari anaknya, wan nasi ajmain, dari seluruh manusia. Jadi kita disebut beriman kepada Allah sempurna apabila cinta dan bela kita kepada Rasulullah melebihi cinta dan bela kita kepada orang tua, kepada anak, kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Itu Rasulullah SAW. Selain beliau tidak ada. Selain beliau tidak ada. Kadang kan kita zaman sekarang tuh ada orang yang ingin mencicipi hak keistimewaan Rasulullah. Itu masalahnya zaman sekarang tuh. Baik itu tokoh agama atau tokoh siapapun ingin seperti diperlakukan seperti Rasulullah. Dicium kakinya, diminum bekas kobokannya, kotorannya bahkan diludat-ladet. Waliyazubillah. Jadi banyak orang yang menjadikan hak keistimewaan Rasul dia ambil, dia nikmati. Nah itu yang bermasalah di zaman sekarang tuh seperti itu. Harusnya untuk Allah ya untuk Rasulullah ya Rasulullah, tidak boleh dilebarkan begitu. Maka saya punya keyakinan bahwa tabaruk itu hanya berlaku bagi Rasulullah, tidak berlaku bagi yang lain. Menutup pintu agar tidak ada gulu dan pengkultusan yang melebihi batas kewajaran, melebihi bahkan dari makom nubuwah, dari makom kenabian. Kemudian bi abi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Gitu ya. Kan kata Rasul tadi, yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat, yang zakat dipanggil yang sedekah pintu sedekah, yang puasa pintu ar-rayyan, yang jihad pintu jihad. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, demi ibu dan ayahku yang jadi tebusanmu, itu cinta dan bela maksudnya. Apakah ada orang yang dipanggil di seluruh pintu itu? Mintil kal abwabi kulliha, seluruhnya. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Dan aku harap, aku yakin engkau adalah orangnya wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu nanti akan disuruh milih dari semua pintu surga yang 8, apapun yang diinginkan silahkan. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau Rasul mengatakan arju an takuna minhum, aku harap kamu orangnya ya Abu Bakar, itu artinya sebuah keyakinan. Itu sebuah keyakinan bahwa Abu Bakar adalah orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu. Karena beliau disebut ahli sedekah, beliau orangnya. Ahli jihad, beliau orangnya. Ahli sholat, beliau orangnya. Ahli puasa, beliau orangnya. Apalagi ahli zikir, ahli taubat, beliau orangnya. Maka beliau akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Nya urang mah teu 8 agenya hiji bae cukuplah. Pintu sedekah mangga, pintu puasa mangga. Tapi ada harapan, dengan kita menjaga wudu, 8 pintu surga terbuka untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan wudu kita terutama saat malas, karena wudu adalah syarat utama diterimanya ibadah-ibadah yang lain sebagai thaharah yang menjadi syarat sah dari ibadah tersebut. Berapa menit lagi ke syuruknya? 2 menit lagi. Penutup hadis ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika Ramadan datang maka dibukalah pintu surga. Pintu-pintu surga. Kata para ulama itu maknanya adalah hakiki, memang surga di pintu. Surga di pintu. Memang pintu surga dibuka. Dibuka pintu surga itu. Berarti surga sudah ada. Surga sudah ada, sudah diciptakan. Hanya penghuninya belum pada ke sana kan, baru pada masih di dunia. Badai tipayun Pak Ulah. Ini kayak ulah tipayun kan Dek. Itu sabarnya. Gitu. Ulah rusuhan kalam. Rusuhan. Surga mah tos aya, moal leungit surga mah kalem. Nah, jadi surga sudah ada dan dibuka saat bulan Ramadan. Itu dibuka kata ulama hakikian, dibuka secara hakiki. Putihat dibukakan al-murad haqiqatal fathi. Memang dibuka benar-benar. Bukan majas, bukan metafor. Wakila huwa kinayah an kasrati ta'at. Ada juga yang mengartikan dibuka surga itu dibuka amal-amal soleh yang menjadi sebab orang itu masuk surga. Dimudahkan amal-amal soleh yang bakal membuat orang nanti itu mudah ke surga. Tapi saya lebih condong ke yang pertama. Putihat ababul jannah, memang pintu surga dibuka lebar-lebar. Kenapa? Karena bahasa itu yuhmalul kalam ala haqiqatihi. Kalau tidak ada variabel perubah makna, maka bahasa itu mesti diartikan apa adanya. Pintu surga dibuka di bulan puasa. Artinya dibuka, benar-benar dibuka secara fisik di alam sana. Di mana surga itu? Surga itu di atas langit. Di atas langit ketujuh itu surga. Kemudian di pucuknya surga Firdaus, atasnya itu aras. Gitu urutannya. Di sini aja penjelasannya. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dan taufik hidayahnya agar kita menemui Ramadan dan diberikan taufik untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita juga dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu puasa Babu Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.